Hao, hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengikuti ujian HSK dengan mengatur study plan. Buat teman-teman yang pernah atau sempat ujian di bulan April kemarin, lalu tidak lulus ya, tidak apa-apa. Saya coba untuk membantu teman-teman di sini membuat satu study plan dalam 12 minggu, yaitu 3 bulan. Ya, apa saja yang harus dilakukan selama 3 bulan ini ya. Kita akan coba bikin supaya kita juga bisa mengikuti ujian nanti di bulan Oktober yang akan diadakan di bulan Oktober nanti. Jadi bulan Juli, Agustus, September masih ada waktu untuk persiapan. Tentu saja bisa mulai dari saat ini. Ya, yang pertama, HSK 4 itu merupakan level intermediate, level menengah dari kemampuan berbahasa Mandarin yang setiap peserta harus menguasai 1.200 lebih ya kosakata yang menjadi kosakata inti. Lalu ini di-recognize atau dikenal secara global di dalam kebutuhan akademik maupun juga profesional. Lalu format ujiannya itu terdiri dari listening, ya, reading, writing, dan juga speaking sebagai opsional. Maksudnya opsional itu kenapa? Karena ada juga ujian yang tanpa HSKK. Pertama kali ikut ujian HSK 4 harus mengikuti ujian speaking. Ya, tetapi kalau misalnya sudah pernah ujian sebelumnya dan nilai speaking sebelumnya itu sudah pas KKM ya, atau pas sudah passing score dan sudah puas dengan hasil speaking testnya, jadi ujian kedua tidak perlu ujian speaking lagi, itu oke, tidak ada masalah. Lalu durasi ujian totalnya ada 105 menit. Passing score ya, nilai yang bisa melewati nilai passingnya adalah 180 dari 300. Oke. Di luar dari ujian speaking yang adalah 100 ya, 100 poin. Kenapa harus ujian HSK? Mungkin teman-teman yang akan melanjutkan studi lanjut ke China atau ke Hong Kong atau ke Taiwan ya, diperlukan ujian seperti ini untuk memiliki standar kemampuan berbahasa secara basic ya, untuk bisa mengikuti juga mata-mata kuliah yang di-deliver di sana. Diperlukan HSK ya, minimal tahun ini itu diwajibkan untuk memiliki kemampuan ujian HSK 4. Lalu di dalam proses belajar kita harus mengetahui ya apa saja yang ada di dalam komponennya, yaitu vocabulary dan grammar ya. Jadi dengan mempelajari 1.200 kata secara sistematis ya, dari yang basic ya, intermediate sampai yang advance pun harus kita pelajarin. Maksud saya itu kosakata yang mungkin ada di HSK 5 pun perlu dikenal ya, perlu diketahui juga. Lalu listening dan reading, kita mencoba untuk melatihnya dengan cara apa? Dengan mendengarkan, sering mendengarkan ya, sering juga membaca dari teks yang sudah disediakan. Biasanya itu ada panduannya, kita bisa ikutin dari teks passage-nya, atau juga dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu membangun kemampuan akurasi dan juga kemampuan speed ya, kemampuan kecepatan kita berbahasa. Lalu di bagian writing dan mock test ya. Jadi kita harus latihannya itu per gradualnya seperti itu. Jadi awalnya kita vocabnya dan grammarnya dikuatkan, lalu latihan listening dan readingnya itu di dalam bentuk apa? Dalam bentuk audio ya, sering-sering dengar rekaman teks ya, ataupun juga rekaman dari beberapa YouTube channel yang bisa kita ikutin untuk bisa melatih ya kemampuan mendengar yang benar. Lalu bagian writing yaitu melatih bagaimana membuat essay ya. Latihan ini perlu dilakukan secara reguler dan juga melakukan tes-tes mock test ya, yaitu tes-tes past paper sebelumnya untuk bisa tahu area mana yang menjadi kelemahan saya ya, di mana yang harus saya perlu bangun kembali ya, lebih kuat lagi di mana.
Oke, jadi ada 12 minggu study plan ya, di mana per minggunya itu minimal 8 hingga 10 jam. Jadi kita berharap dengan melakukan persiapan seperti ini ya, dan juga secara konsisten setiap hari dilatih ya, saya yakin ya teman-teman pasti bisa mengikuti ujian dengan baik dengan hasil yang maksimal. Oke, minggu pertama hingga minggu keempat kita akan mulai dari stage awal ya, stage awal di mana murid-murid harus latihan 1200 kosakata ya, paling tidak satu harinya itu kita perlu hafal 300, satu harinya itu dibagi gitu ya, misalnya ini 1200 bagi 3 bulan berarti berapa kosakata yang harus dihafal per harinya misalnya. Lalu pada saat yang sama ya kita harus juga menghafal ya kosakata itu dan dipakainya seperti apa, membuat kalimat yang memang sesuai dengan konteks kata-kata yang dipakai. Selain itu kita bisa juga memakai required grammar structure. Jadi grammar structure di HSK 4 panduan itu sendiri juga ada summarize ya. Jadi summarize grammar point apa yang harus dikuatkan, yang harus dilatih, itu kita bisa bikin melalui latihan harian mengerjakan kalimat, membentuk kalimat, ya itu sangat-sangat membantu. Oke, the next week adalah minggu ke-5 hingga 8 kita masuk ke dalam fase yang lebih intensif. Jadi kita lebih fokus mendengarkan, bagaimana mendengar dan menjawab dari apa yang sudah kita dengar ya. Terus juga melatih membaca teks, lalu apa yang menjadi pertanyaan, misalnya di dalam teks itu mengapa sang penulis ya mengatakan statement seperti ini, apa yang menjadi consideration-nya, kita perlu juga latihan seperti itu. Jadi kita melatih ulang bagaimana mengungkapkan apa yang sudah kita baca ini ya dengan kosakata yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Dan saat kita juga bisa melatih bagaimana membentuk atau membuat short essay ya, short paragraph ya, catatan maksudnya essay singkat untuk bisa mengungkapkan bagaimana menyatakan pandangan daripada si penulis ya, atau bacaan yang sudah kita baca, paparan audio yang sudah kita mendengar, itu bisa kita latih di minggu-minggu ke-5 hingga 8. Lalu minggu ke-9 hingga 12 itu sudah mulai masuk ke fase yang harus berimpact ya, harus mempunyai lebih tinggi lagi ya, kita punya keuletan ya. Jadi kita mempertambah jam untuk boleh melakukan mock test ya, yang kita bisa juga pakai. Banyak sekali sekarang kita bisa langsung ke website yang menyediakan past paper yang gratis ya, ataupun juga mungkin dari buku-buku panduan yang sudah ada juga, itu no problem, itu bisa dipakai. Lalu kita mulai fokus kepada apa yang menjadi area kelemahan kita di mana ya, kita bisa latih kembali ya di bagian ini. Oh, bagian grammar saya kurang nih, saya harus latihan lebih banyak baca buku atau banyak latihan mengerjakan grammar point sebagai membentuk kalimat ya, itu kita bisa latih di the final 2 weeks. Jadi dalam minggu terakhir ya, kita bisa mulai review dari hasil-hasil mock test yang kita kerjakan, apa saja yang kita harus maintain ya, misalnya bagian reading saya sudah oke nih ya, saya sudah mampu mengkomprehend, saya sudah mampu menalar apa yang menjadi inti dari bacaan ya, ataupun bisa membaca secara cepat apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan. Itu juga bisa membawa kita semakin percaya diri ya, semakin kebentuk ya, ternyata saya bisa, ini sudah di fase seperti ini saya sudah mampu gitu. Lalu kita bisa pakai banyak sekali resource ataupun sumber-sumber alat-alat ya, baik itu secara online maupun juga secara tekstual ya, baik itu buku-buku panduan HSK, itu membantu sekali. Lalu juga mungkin ada
beberapa website seperti Mandarin Bean, ya Pandarin, kalau nggak salah itu juga menyediakan past paper yang bisa kita pakai untuk kita print out ataupun juga bisa dilakukan secara online. Lalu digital tools ya seperti Playco ya, kamus yang bisa dipakai untuk membantu di dalam pengenalan kosakata, membuat kalimat ya, Hello Chinese, Quizlet dalam bentuk vocabulary ya, ataupun juga Chinese Spot. Dan banyak sekali sekarang akses yang bisa kita pakai untuk boleh memperdalam ya, memperkaya kita kemampuan kita di dalam mengkomprehend satu teks. Oke, tips terakhir yaitu goal setting ya. Jadi setiap hari kita setting paling tidak, karena dia bilang 10 jam dalam seminggu, kita bisa atur setiap harinya mungkin 1 sampai 2 jam ya, atau 1 sampai setengah jam, itu sudah cukup. Dengan begitu kita bisa semakin percaya diri ya, semakin juga membangun konsistensi di dalam belajar sehingga ujian boleh berjalan dengan benar, dan good luck for everyone. 谢谢大家，再见。